This meeting is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta ya pada webinar series by Mitra Zakat pada malam hari ini. Masya Allah luar biasa karena ini malam Ahad ya atau malming lah biasanya kita nih. Di sini kayaknya banyak juga yang Gen Z tapi memilih untuk belajar bersama ya. Kita akan belajar bersama dengan nanti Kak Eliana Rosyada. Masya Allah ini banyak banget yang apa ya fansnya dari Kak Eliana Rosada gitu. Jadi sambil nanti kita menunggu peserta yang lain. Nah, ini Kak Eliana Rosada juga sudah hadir. Kita sapa dulu. Halo Kak Eliana. Halo Kak Lina, hai Halo. Masya teman-teman. Allah. Ada Oke, Masya Allah. Nanti kita belajar bareng-bareng nih dengan Kak Eliana. Beliau juga mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang beliau ya, gimana beliau ini jadi content creator dan juga jadi pembicara yang Masya Allah yang luar biasa ada di mana-mana ya Masya Allah. Nanti kita akan belajar banyak dengan Kak Eliana. Jadi teman-teman semua nanti tetap simak sampai akhir dan ajak teman-teman yang belum bergabung. Ini karena yang daftar juga banyak banget. Tapi ini karena belum di jam yang mulai, sambil kita nunggu, izinkan saya ya, Lina Josalinka, nanti pemandu pada webinar malam hari ini. Gitu. Jadi nanti boleh banget disiapin pertanyaan juga ya untuk Kak Eliana. Dan tentunya juga kita simak dengan seksama ya. Ini materi mahal tentunya ya dari Kak Eliana. Bagi teman-teman yang ingin bagaimana sih menjadi perempuan, menjadi perempuan yang berdaya, muslimah modern saat ini gitu ya. Gimana sih cara menyeimbangkan karir, bagaimana cara menemukan jati diri dan karir. Bahkan mungkin sampai saat ini ada yang masih bingung nih, apa sih sebenarnya passionku gitu, apa sih sebenarnya eh, keinginanku dan bagaimana sih selaras dengan tujuanku dan bagaimana mengkorelasikan dengan eh, keadaan yang sekarang di mana dunia digital sudah luar biasa ya. Banyak juga ternyata content creator sekarang menjadi sebuah profesi dan tentunya juga bisa menambah income dan tentunya juga bisa menambah bagaimana eh, kita ya, bagaimana personal branding, bagaimana kita membranding, dan bagaimana kita juga sebagai muslimah ini harus berkontribusi banyak ya pada orang-orang di sekitar kita, apalagi dengan memanfaatkan digital di era yang sekarang gitu. Baik, teman-teman semua, sambil menunggu mulai, sebelumnya saya perkenalkan dulu apa sih mitrazakat.id gitu ya. Mitrazakat.id adalah sebuah platform digital ya yang menghimpun donasi yang bekerja sama dengan 24 lebih mitra penghimpun zakat ya mulai dari las nasional, las daerah, las provinsi dan juga yayasan serta beberapa ormas gitu. Jadi gimana nanti apalagi ini kita mau Ramadan, tentunya kita memerlukan banyak wadah untuk menyalurkan siswa kita ya, zakat, infak dan sedekah untuk membantu sesama. Kita
berada di salah satu naungan Koperasi Syariah Imaniku, ya, Koperasi Syariah Konsumen Imaniku berbasis digital pertama di Jawa Timur. Mungkin teman-teman ada ya koperasi digital ya. Inilah Koperasi Syariah Imaniku berbasis digital. Jadi semua aktivitinya koperasi ini sudah berbasis digital. Gitu. Nah, ini apakah teman-teman semua ini ada yang sudah bergabung atau menjadi anggota dari Koperasi Syariah Imaniku? Ya, mungkin nanti ya, nanti ada banyak hal menarik ya menjadi anggota Koperasi Syariah Imaniku. Ya, salah satunya adalah kita difasilitasi dengan mitrazakat.id di mana itu adalah web base-nya donasi dari aplikasi Imaniku. Gitu. Jadi sebelumnya juga sebelum mulai ini teman-teman ada dari mana aja sih ini? Karena Kak Eliana domisili di Surabaya, ada dari mana aja sih ini teman-teman yang hadir? Soalnya saya cek ini ada yang dari mana ini? Dari Solo. Tadi ada yang dari Solo. Dan teman-teman semua, oh ini dari Surabaya ya, dari Surabaya. Oke, ini pasti kenal nih sama Kak Eliana. Oke, ini tidak hanya diikuti oleh perempuan, ibu-ibu atau mungkin teman-teman perempuan ya, tetapi ini bisa banget diikuti oleh kakak-kakak atau mas-mas ya atau bapak-bapak. Karena kenapa? Karena ini banyak hal yang kita pelajari tentang perempuan berdaya dan kita bisa belajar juga mungkin ya nanti untuk anaknya, mungkin untuk rekan-rekannya atau mungkin untuk mahasiswanya karena ada yang daftar seorang dosen dan beliau adalah bapak dosen. Oh, berarti ini nanti untuk diupdate ke mahasiswanya mungkin gitu ya. Oke. Oke. Baik, sebentar lagi kita akan mulai. Tolong disimak dengan sama ya, mungkin disiapkan beberapa cemilan, minuman, karena mungkin banyak nanti yang disampaikan ya, nanti selama 1 jam ke depan, dan nanti dilanjut oleh sesi tanya jawab gitu. Lah maksudku kan wis suwi pisan kan ngono iku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah banyak yang hadir ya sambil kita menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, ini semangatnya luar biasa nih malam Ahad ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul ya di acara webinar pada hari Sabtu 1 November 2025 dalam webinar series by Mitra Zakat, Sehat Peran, Sehat Harta, Sehat Jiwa. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya, Lina Josalinka, yang memandu acara pada malam hari ini. Izin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian program. Yang ketiga, penyampaian materi oleh pemateri kita pada malam hari ini. Yang keempat, diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, kita langsung buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Izinkan saya share screen juga. Oke. Oke, seperti yang kita tahu ya teman-teman semua, hingga saat ini semenjak ada gencatan senjata kemarin ya di Oktober kemarin, ternyata masih ada banyak korban jiwa setelah gencatan senjata tersebut. Jadi memang ternyata agresi ini tidak pernah berhenti gitu. Makanya kami, kalau teman-teman sebelumnya lihat ya, bahwa seluruh infak donasi dari event ini akan kita salurkan untuk saudara kita di Palestina. Nah, ini adalah statistik agresi lanjutan jalur Gaza Palestina hingga 30 Oktober 2025. Sejak agresi kemarin ya, sejak gencatan senjata yang kemarin, korban jiwa dari kemarin itu ada 211 yang meninggal dunia dan korban lukanya ada 597. Kalau teman-teman update di sosial media, kemarin ada pengeboman lagi di jalur Gaza Palestina. Jadi total jumlah korban jiwa dan luka dari 7 Oktober 2023 ada 68.643 korban jiwa yang meninggal dunia. Dan ada 170.655 korban yang luka-luka. Jadi sejak agresi besar yang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 14.000 anak-anak di Gaza telah kehilangan nyawanya. Sumber dari Kementerian Kesehatan Gaza dan dirilis ulang oleh UNICEF dan Save the Children di tahun 2024. Hingga kini lebih dari 1 juta anak di Gaza hidup dalam pengungsian, rumah-rumah, sekolah-sekolah, bahkan rumah sakit yang dulu menjadi tempat yang aman sekarang rata dengan tanah dan hancur tak berbentuk. Sumber dari OCHA PBB 2024. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang hadir pada malam hari ini yang sudah berdonasi untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Semoga ini nanti menjadi hujah kita, nanti menjadi jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita tidak diam ketika saudara semuslim kita di Palestina ditindas. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus membersamai untuk saudara kita di Gaza Palestina. Yuk berikan sedekah terbaik untuk saudara kita di Palestina. Tidak hanya dekat juga, kita doakan terus di setiap sholat kita, di setiap dimanapun kita berada, kita doakan terus untuk saudara kita di Palestina. Oke, baik. Itu tadi ya program dari salah satu kenapa sih kita ada webinar series ini, dan tentu tema kita adalah sehat peran, sehat harta, dan sehat jiwa. Nah, ini nanti kita akan bersama dengan Kak Eliana Rosadah ya. Beliau ini adalah digital writer ya, education content creator dan kreatif digital, dan tentunya juga pembicara di banyak event. Dan tentunya kita juga akan belajar banyak dari beliau nanti, bagaimana sih menjadi perempuan yang berdaya, dan tentunya kita bisa menemukan potensi kita, menemukan bagaimana passion kita, karir dan jati diri seorang muslimah modern. Dan tentunya percaya diri dan branding diri menjadi muslimah di era digital, yang kita bisa menyuarakan ya, kita bisa memberikan karya-karya terbaik kita sebagai seorang perempuan, dan tentunya menjadi perempuan yang bermanfaat dan tetap sesuai fitrahnya sebagai seorang perempuan. Nah, ini saya sapa dulu, ada Kak Eliana Rosida. Halo, assalamualaikum Kak Eliana. Halo Kak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat ini lagi di mana nih Kak? Kayaknya lagi nggak di Surabaya nih, atau di mana ini? Iya, kebetulan lagi ada di Jakarta, lagi Masya ada Allah. event. Oke, berarti ini memang Kak Eliana ini mobile terus ya, jadi Masya Allah ya. Betul, Ini betul. adalah salah satu muslimah ya, salah satu perempuan yang memang terus berkarya dan terus berkontribusi untuk terus mengedukasi atau untuk terus berbagi, dan tentunya untuk terus berkarya gitu. Amin, amin. Amin.
Semoga sehat terus ya Kak Eliana ya. Amin. Semoga Kalina dan juga teman-teman di sini sehat-sehat juga semuanya. Amin, amin. Baik, ini Kak, ini banyak banget yang nggak sabar ya. Nanti kita akan sharing dan mendengarkan bagaimana sih menjadi perempuan yang berdaya dengan menemukan peran, karir, dan jati diri muslimah modern. Baik, kepada Kak Eliana, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Lina yang sudah membuka sesi webinar kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi. Baik, mungkin teman-teman yang belum menyalakan kamera, kita bisa saling berdiskusi dua arah supaya saya bisa melihat nih wajah-wajah tampan dan mungkin cantik-cantiknya teman-teman di sini. Nah, sembari saya mau membuka materi, izinkan saya buat share terkait materi yang mau saya bawakan pada malam hari ini. Dan sebenarnya ini saya agak berbeda ya, materi yang saya bawakan ini lebih ke self development sebagai perempuan, karena biasanya saya cuma membawakan materi terkait copywriting, terkait pembuatan konten, tapi saya cukup senang karena undangan kali ini tuh ternyata lebih membuat diri saya banyak berpikir kalau iya ya, ternyata perempuan itu memang eranya sudah berbeda daripada kita yang dulu gitu. Nah, maka dari itu tema pada malam hari ini tuh membawakan judul menjadi perempuan berdikari, berperan, dan menemukan jati diri di era yang modern juga. Jadi, kenapa sih saya itu pengen banget tetap kerja walau saya sekarang mungkin udah menikah, dan saya baru menikah itu sekitar berjalan 2 tahun ini, dan kebetulan saya nikah muda ya, jadi di tahun 2024 silam saya menikah, dan dari sini tuh saya jadi punya bekal gitu untuk membawakan materi pada malam hari ini, karena ini ada hubungannya teman-teman ternyata ya. Jadi perempuan itu harus berdikari, harus punya peran, dan harus punya jati diri gitu ya. Apalagi di era yang dimana sekarang informasi, dimana sekarang banyak hal yang mungkin kita kadang itu sulit untuk mengelola dari baik itu segi emosional maupun dari segi bagaimana kebiasaan kita sehari-hari atau mungkin dari sisi keagamaan gitu. Nah, kenapa sih perempuan ini harus mengenal dirinya dan mengenal tujuan hidupnya gitu ya? Karena sepanjang saya menjadi seorang perempuan, mungkin teman-teman juga merasakan apa yang saya rasakan gitu ya. Perempuan ini kan tergolong berbagai peran di dunia ini. Ada yang mungkin perannya menjadi seorang edukator, pengajar gitu ya. Mungkin seperti saya hari ini. Nah, oke, sebentar. Nah, mungkin perannya seperti saya pengajar di hari ini, dan saya memberikan edukasi kepada teman-teman supaya saya bisa memberikan ilmu baru kepada para peserta pada malam hari ini. Nah, tapi nggak cuma itu. Sebenarnya perempuan ini bisa menjadi pengajar dan edukator itu untuk di semua sisi atau semua peran gitu ya. Mungkin dari ada yang mungkin perannya jadi seorang istri, ada perannya mungkin juga sebagai seorang ibu, terus ada mungkin perannya sebagai seorang inspirator, dan mungkin ini yang paling sering dekat dengan perempuan adalah perempuan ini harus punya jiwa mothering atau jiwa keibuan. Nah, makanya kenapa kok perempuan setiap kali kita pengen berkarir, kita pengen bekerja, kita juga tidak boleh lupa dengan peran-peran ini gitu ya. Karena peran yang sedang kita jalanin setiap hari itu sebetulnya nggak akan jauh-jauh dari peran yang saya sebutkan di layar ini. Jadi banyak sekali peran-peran lanjutan juga, makanya banyak ya juga yang bilang kalau kenapa ya jadi perempuan itu sulit, kenapa ya jadi perempuan itu harus banyak aturan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya perempuan ini tidak sulit dan tidak bisa bukan merasa terbebani justru ya dengan banyaknya peran ini. Nah, mungkin saya mau bertanya nih, banyak nggak sih di antara teman-teman di sini ya yang mungkin merasa dengan banyaknya peran yang tadi gitu, apakah teman-teman merasa terbebani oleh peran itu, atau mungkin justru bangga karena kita perempuan punya banyak peran gitu? Nah, mungkin boleh ditulis di kolom chat
apakah teman-teman ini bangga atau mungkin teman-teman justru merasa terbebani gitu ya. Karena banyaknya peran itu justru beberapa perempuan merasa, aduh aku jadi gampang terdistraksi nih, aduh aku jadi gampang merasa aku harus bisa ambil semua peran di dunia ini dan aku harus membagi emosionalku, harus membagi diriku dengan banyak bagian. Mulai itu mungkin aku harus jadi seorang istri, aku harus jadi ibu, belum lagi nanti kalau aku punya seorang adik, aku harus mewadahi dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya, menjadi perempuan yang banyak perannya itu menurut saya justru bisa membuat kita jadi makin membanggakan. Kenapa? Karena nggak semua orang itu bisa survive dengan peran. Nggak semua orang juga bisa memanfaatkan hal ini atau privilege ini itu menjadi sebuah self improvement terhadap dirinya dan nggak semua orang juga itu bisa mendapatkan hal-hal baik dari peran-peran yang mereka jalanin sekarang. Nah, kenapa kita harus bangga? Karena sebetulnya perempuan itu harus punya jiwa kecerdasan yang tinggi. Jadi di sini kita mulai aja dulu dari 3 kecerdasan. Jadi kita udah pasti sering banget dengar ya, ada namanya spiritual intelligence, intellectual intelligence, dan emotional intelligence. Jadi ketiga kecerdasan ini akan nantinya berkaitan dengan gimana sih perempuan ini menghadapi dunia yang semakin pelik, dunia yang semakin rame, dunia yang mungkin semakin banyak tuntutan, apalagi kita nanti harus berkarir, harus bekerja, harus menikah gitu ya, harus punya anak dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, spiritual intelligence. Menurut saya ini tuh bukan hanya sekedar kita banyak berdoa, bukan hanya sekedar kita fokus ibadah, bukan ya. Jadi kita coba untuk redungin sekali lagi bahwa selama kita menjadi manusia, kita itu pastinya punya aturan-aturan dalam agama. Nah, aturan agama ini memang kita harus pegang, harus banget pegang. Tapi dengan cara nggak cuma dipegang aja dan dipahami, tapi juga diterapkan isi ajarannya. Mungkin misalnya ketika teman-teman sering mendengarkan mungkin dari ceramah, mungkin dari pengajaran begitu ya, bahwa perempuan ini harus bakti kepada suami gitu ya misalnya. Kebetulan saya juga sudah bersuami, jadi saya sedikit paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual intelligence di dalam rumah tangga. Nah, mungkin di dalam agama memang kita diharuskan untuk berdiskusi banyak dengan suami kita, baik itu gimana sih nantinya kita menjalani peran sebagai seorang istri atau sebagai mungkin nanti calon ibu gitu ya. Nah, ini juga harus dikaitkan dengan agama. Kalau enggak, kita akan kehilangan arah. Apalagi kita sekarang udah banyak banget nih pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita nggak tahu apakah ini pekerjaan yang baik atau tidak gitu untuk kita ambil ke depannya. Nah, makanya selain kita harus memahami dari sisi agama, kita harus mungkin banyak belajar terkait Islam itu seperti apa, pandangannya seperti apa terhadap perempuan. Kita juga boleh banget untuk mengimplikasikan ajaran agama yang baik untuk kita dan baik untuk lingkungan kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan perempuan harus cerdas. Jadi, kalau misalnya perempuan sudah paham terkait spiritual, biasanya mereka lebih tenang, mereka lebih tidak menggebu-gebu dalam melakukan sesuatu, terutama dalam berkarir gitu ya. Terus yang kedua, yang nggak kalah penting juga teman-teman, intelektual. Nah, untuk menjadi perempuan yang modernisasi di era yang semakin banyak informasi-informasi hoax, mungkin ada juga pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang banyak penipuan, atau mungkin teman-teman juga sering tertipu ya dengan banyaknya infoloker di luar sana. Nah, kita sebagai perempuan itu harus cerdas secara secara keilmuan gitu ya. Nah, gimana sih caranya gitu? Mungkin kita bisa banyak menyaring dari buku-buku yang kita baca. Mungkin kita juga bisa sebelum menerapkan apa yang di-share di sosial media, kita juga harus memperbanyak ilmunya dulu, baik itu dari mungkin riset mendalam atau mungkin bertanya kepada yang lebih ahli atau mungkin tadi ya dari buku-buku bacaan atau literasi. Jadi menjadi cerdas secara intelektual itu bukan yang kita harus IPK-nya tinggi atau mungkin kita harus kayak juara nasional dulu, internasional gitu ya, olimpiade, bukan teman-teman. Tapi lebih ke
gimana caranya kita bisa eh, nggak asal mengambil suatu langkah, terutama itu untuk eh, mungkin ilmu-ilmu yang kita mau terapin gitu ya di kehidupan sehari-hari maupun nantinya kita bakal bawa sampai kapanpun. Nah, dan yang ketiga, perempuan yang paling sangat-sangat riskan yaitu emotional intelligence. Biasanya kecerdasan emosional ini cukup riskan atau berisiko terhadap perempuan karena yang saya dan teman-teman saya tahu gitu ya sebagai seorang perempuan yang juga berkarir nggak cuma di rumah aja dan kayak misalnya sekarang ini saya harus berbagi dan lain sebagainya. Emotional intelligence ini berfungsi sebagai kita sebagai perempuan yang sering sekali cenderung emosional itu bisa lebih ngerem emosionalnya ketika kita mungkin lagi ngobrol sama orang, kita mungkin lagi berdiskusi, atau mungkin kita lagi mengalami hari-hari yang buruk atau mungkin kurang baik gitu ya. Nah, caranya tuh mudah sebetulnya. Kita sebagai seorang perempuan modern untuk menghandle emotional intelligence ini. Ada dua caranya, yaitu dengan sering-sering memvalidasi perasaan. Jadi, semisal teman-teman merasa, aduh kerjaan hari ini banyak banget ya, ibaratnya kayak sumpek banget gitu. Kalau dalam bahasa Jawa kan sumpek ya, sumpek banget. Teman-teman nggak apa-apa, diresapi, dirasain dulu capeknya, sedihnya, marahnya. Tapi kalau bisa itu cukup keep in silence. Jadi cukup teman-teman dan orang terdekat teman-teman aja yang merasakan itu dan terkena dampaknya. Jangan sampai ketika kita ingin divalidasi perasaannya, orang yang nggak kita kenal atau bahkan orang yang nggak salah itu kena emosi kita ya. Jadi itulah caranya uh, menghandle emotional intelligence. Jadi kita punya kecerdasan emosional itu yang harus di dalam situasi apapun itu kita yang pertama harus memvalidasinya dulu karena kalau perasaan dipendem-pendem, perasaan banyak kita simpen gitu ya, kita berusaha untuk nggak apa-apa lah, aku kuat, aku nggak penting untuk di peduliin orang juga nggak apa-apa gitu. Nah itu yang salah justru. Nanti teman-teman kena autoimun ya kalau kayak gitu. Jadi yang pertama harus divalidasi dulu emosionalnya. Terus yang kedua setelah emosional ini biasanya udah mulai terkontrol, teman-teman udah sharing sama mungkin sama suaminya, sama temennya, atau mungkin sama keluarga gitu ya. Barulah perbanyak self awareness. Self awareness ini banyak banget ya teman-teman caranya. Dari sisi perempuan kita biasanya mungkin tidur lebih awal atau mungkin kita bolehlah kayak mempercantik diri dengan cara kita skincarean, kita make up tipis-tipis untuk apa? Untuk self awareness aja, untuk kebanggaan diri sendiri karena kita udah survive hari ini. Sekaligus mungkin saya bisa nambahin yang ketiga adalah journaling. Jadi self awareness untuk perempuan-perempuan yang mungkin sekarang sudah banyak era sosial media yang membuat kita jarang memegang buku, mungkin yang ketiga ini bisa membantu teman-teman untuk lebih regulasi emosionalnya lebih baik gitu. Tinggal ditulis aja apa yang dirasain hari ini, apa yang mungkin pekerjaan yang kurang enak atau ketemu dengan orang-orang seperti apa, itu ditulis aja sebagai self awareness masing-masing. Jadi itu tadi adalah 3 kecerdasan yang mungkin teman-teman sekarang boleh mungkin kalau nggak bisa ketiga-tiganya seimbang gitu ya, mungkin boleh 2 lah untuk dimaksimalkan. Karena kalau misalnya nih spiritual intelligence-nya oke, terus intellectual intelligence-nya juga oke, tapi emosionalnya kurang dijaga. Nah ini masih oke lah ya, masih bisa kita kendalikan atau masih bisa kita jaga lagi atau kita tingkatin lagi. Tapi kalau kita udah kehilangan 2 kecerdasan, nah ini yang agak susah ya. Misalnya kita cuman pinter aja jadi orang, kita mudah untuk ngobrol, kita mudah untuk interaksi, tapi kita menjadi orang yang sangat emosional, terus kita juga pengetahuan agamanya kurang, atau mungkin pengetahuan tentang self defense-nya kurang. Nah ini juga berbahaya. Berbahayanya dari apa? Dari mungkin orang-orang di sekitar kita yang kurang nyaman atau mungkin nanti kita jadi kehilangan banyak opportunity atau kesempatan. Misalnya ada tiba-tiba tawaran gitu ya pekerjaan, tapi karena kita nggak punya kecerdasan yang cukup, nggak punya self awareness yang baik, kita jadi kehilangan kesempatan itu. Nah itu tadi yang tentang kecerdasan. Nah
perempuan yang cerdas itu pasti bisa menempatkan dirinya di situasi dan peran apapun. Jadi mungkin ini tuh relate untuk teman-teman yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Karena saya sudah pernah merasakan keduanya. Jadi mungkin nanti teman-teman juga boleh nih sharing-sharing ya terkait gimana sih perasaan teman-teman ini untuk mengejar kata cerdas menurut versi teman-teman masing-masing, baik itu yang dari belum menikah dan yang sudah menikah gitu. Nah, kalau perempuan yang sebelum menikah, saran dari saya itu fokus untuk mempersiapkan kesiapan dan kesehatan fisik maupun mental. Karena percuma kalau mungkin kita mau berkarir, kita mau berkarya, kita mau punya pekerjaan yang baik, yang bagus, tapi kalau fisik dan mental kita sebenarnya belum selesai. Dan ini saya juga terjadi gitu ya. Dulu ketika saya pertama kali bekerja di saat semester 7 kuliah, saya merasa bahwa kesehatan fisik saya itu nggak dijaga dengan baik dan akhirnya pekerjaan yang dikerjain sehari-hari pun ngerasa kurang maksimal. Jadi sebelum kita berangkat di fase harus siap menikah gitu ya, sebelum menikah kita kan masih single, kita masih nggak harus bertanggung jawab untuk lebih banyak jiwa gitu. Jadi karena single ini kita harus memanfaatkan waktu bukan untuk mencari laki-laki mana ya yang cocok dengan aku gitu, tapi juga mempersiapkan, oh saya sudah siap fisik belum ya, saya sudah siap mental belum ya, kalau semisal nantinya saya bertemu dengan seseorang, apakah saya sudah cukup untuk rasional, saya sudah cukup untuk tadi punya 3 kecerdasan dan lain sebagainya. Selain mempersiapkan kesehatan, teman-teman juga harus punya emotional management. Jadi, karena menikah itu bagi perempuan perlu kesiapan yang matang. Nah, nanti mungkin ini ada hubungannya juga dengan berkarir. Jadi, termasuk keputusan untuk mengambil bekerja ketika kita setelah menikah gitu ya. Sebagai seorang perempuan muslimah gitu. Jadi, nantinya setelah menikah, sebelum menikah itu kita harus belajar gimana caranya kita mengambil keputusan, gimana caranya kita berkomunikasi gitu. Karena jujur dulu sebelum menikah saya itu cukup meledak-ledak ketika saya lagi ngobrol sama orang atau berdebat sama orang gitu. Nah, jadi ini merupakan pelajaran yang cukup berdampak gitu ya ke hidup saya karena ini juga ternyata mempengaruhi pekerjaan yang saya jalanin waktu itu. Jadi saya ketika mendapatkan tanggung jawab, mungkin kayak menjadi brand opportunity atau mungkin saya diajak untuk kolaborasi. Jadi saya tuh terkesan terburu-buru dan kekanak-kanakan gitu ya. Mungkin emotional manajemennya kurang. Jadi ini yang perlu teman-teman bisa handle, bisa cukup awareness aja sejauh apa sih emotional management yang sudah teman-teman terapkan selama ini gitu. Dan yang ketiga tentunya adalah belajar fikih pernikahan walau paling dasar. Nah, nanti kenapa sih fikih pernikahan itu penting? Karena ini juga mempengaruhi ketika teman-teman nanti mengambil keputusan untuk menjadi career woman. Jadi career woman itu sebetulnya tidak dilarang kok teman-teman ya. Kalau sepengetahuan saya dalam agama Islam tidak ada perempuan yang dilarang untuk bekerja, asalkan ada tujuannya dan tujuannya ini tidak mencari nafkah gitu. Tapi untuk yang belum menikah, ini juga sangat oke karena memang perempuan kalau sebelum menikah biasanya lebih aktif-aktifnya untuk mencari jati dirinya. Nah, kita bakal bahas itu nanti mungkin lebih detail di slide-slide berikutnya ya. Jadi perempuan kalau setelah menikah, ini biasanya menjadi sedikit mungkin kekhawatiran untuk mungkin teman-teman yang sekarang belum menikah, tapi teman-teman merasa kalau oke, nanti kalau menikah gimana ya? Apakah karir aku lanjut atau mungkin bakal berhenti? Padahal aku lagi suka-sukanya nih bekerja atau mungkin aku lagi suka-sukanya nih berkarya gitu. Nah, apakah berarti mimpi kita itu selesai gitu ya setelah menikah? Jawabannya tidak, perlu menyelesaikan mimpi, alias mimpinya malah harus lebih tinggi lagi kalau sudah menikah. Nah, Adia, berkaitan dengan fikih pernikahan. Jadi pastikan teman-teman sudah paham bahwa di dalam berkarir gitu ya atau berkarya sebenarnya tidak ada batasan asalkan itu masih dalam
ajaran agama kita gitu. Jadi yang pertama caranya adalah teman-teman harus punya prinsip. Semisal teman-teman pengen berkarir setelah menikah. Nah, prinsipnya adalah oke, berkarir ini memang hanya di misalnya nih, kalau saya pribadi, saya berkarir prinsipnya tidak lebih dari tanggung jawab menjadi seorang istri gitu. Jadi saya juga punya batasan ketika misalnya nih di bulan Oktober kemarin saya hanya membatasi 3 sampai 4 brand yang berkolaborasi dengan saya. Nah, itu adalah batasan dan prinsip yang saya pegang. Karena nggak mau nih lebih sibuk daripada kewajiban sebagai istri atau sebagai partner dalam rumah tangga gitu. Jadi prinsip ini tuh sebetulnya objektif ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh boleh menyesuaikan prinsipnya masing-masing. Misalnya teman-teman punya prinsip, oke, kalau semisal menikah nanti diobrolin lagi aja sama suaminya atau mungkin sama partnernya gitu. Terus yang kedua, tadi ada kekhawatiran mimpinya bakal selesai setelah menikah. Nah, di era modern ini banyak banget ya mungkin berita-berita yang kurang menyenangkan tentang perempuan setelah menikah. Itu mungkin kayak dilarang bekerja atau mungkin semisal jadi kurang ada kebebasan untuk berkarya. Nah, menurut saya ini tuh bisa diminimalisir dengan ketika teman-teman merasa bahwa mimpinya itu jadi semakin menurun, moodnya semakin berkurang gitu ya. Jangan khawatir bahwa sebenarnya untuk memulai rumah tangga itu bukan menyelesaikan mimpi kita, tapi justru baru memulai mimpi yang baru dengan peran yang baru. Jadi even teman-teman udah bukan perempuan single lagi gitu ya, teman-teman tetap punya hak untuk berkarya, teman-teman punya hak untuk menjadi perempuan yang punya nilai lebih. Jadi kalau kita udah abis nikah ya udah ya berarti kita udah nih terjamin sama suami, terjamin sama partner hidup kita gitu. Nah, memang mungkin terjamin dari beberapa aspek kehidupan, tapi bukan berarti semua kehidupan perempuan ini termasuk nilai-nilai dalam dirinya itu harus ikut terjamin juga gitu ya. Karena sekali lagi perempuan juga manusia, yang manusia di mana ini punya karakter, punya kebermanfaatan untuk orang lain juga. Jadi kita harus berani untuk punya peran yang baru. Karena dulu saya sebenarnya ketika sebelum nikah, saya juga kayak menggebu-gebu dalam hal mimpi, dalam hal pengen ini, pengen itu, pengen beasiswa ke luar negeri dan lain-lain. Tapi ketika saya setelah menikah, ternyata alhamdulillahnya mendapatkan suami yang juga suportif dalam mimpi yang saya jalanin. Jadi saya tetap melanjutkan karir dan juga mungkin mimpi-mimpi baru di bidang pendidikan gitu ya. Tapi atas tadi komunikasi dan juga apa ya, lebih banyak untuk berdiskusi dengan partner kita gitu. Jadi jangan takut untuk mimpinya batal atau mungkin mimpinya jadi pupus gitu ya karena menikah. Terus yang ketiga, ketika teman-teman menikah gitu ya, produktivitas itu saya sangat sarankan bukan cuma untuk mengurus suami saja gitu ya, tapi juga jangan lupa dengan diri sendiri, karena diri sendiri ini kadang terlupakan. Karena kita fokus nih untuk membahagiakan partner hidup kita, fokus untuk mungkin memberikan yang terbaik kepada suami, kepada pasangan, tapi kita jadi lupa nih, mungkin lupa kalau kita juga punya perasaan yang harus divalidasi, kita harus punya mimpi-mimpi yang juga tetap harus dikejar, kita punya kesibukan kita yang sebenarnya kita suka di situ, tapi karena kita terdistraksi, otak kita fokus kepada partner atau pasangan kita, jadi hal yang harusnya tadi itu dikejar gitu ya. Jadi kesannya oh nggak usah dulu deh, ini fokus ke suami dulu deh gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau kita lakukan terus-menerus, kita justru malah ngerasa kehilangan diri sendiri. Jadi karena kita kan tadi saya sudah bilang kalau kita tetap manusia ya. Jadi kita usahakan punya produktivitas di lain dan di luar dari waktu kita bareng suami. Produktivitasnya ini boleh misalnya sambil berbisnis, boleh juga sambil mungkin mengambil me time, mungkin kayak ambil kajian, atau mungkin teman-teman yang ambil pekerjaan, baik itu di kantor maupun di rumah gitu ya. Jadi produktivitas ini tuh bukan untuk teman-teman biar terbebas dari tanggung jawab sebagai istri, bukan. Tapi lebih ke supaya teman-teman ini punya referensi, punya
eh, sambilan gitu ya, biar teman-teman juga hidupnya itu tidak fokus dan tidak stuck gitu. Jadi diusahakan untuk memiliki produktivitas lainnya. Nah, yang keempat, jangan lupa berkarya. Karena berkarya itu nggak cuma dari kita bikin suatu lagu gitu ya, atau mungkin kita bikin kayak konten, bikin kayak sesuatu yang harus viral dulu. Bukan. Berkarya itu kalau dari sudut pandang banyak orang, itu adalah kita bebas berekspresi, baik itu dari segi apapun ya, baik itu dari segi mungkin pekerjaan, atau mungkin dari segi kita dapat informasi dari internet terus kita salurkan kepada teman-teman terdekat, itu juga termasuk karya menurut saya. Jadi kita jangan takut untuk berkarya di lapak apapun, di laman apapun, asalkan karya ini tuh bisa fokusnya untuk bermanfaat kepada banyak orang. Jujur ketika pertama kali saya ngonten dulu ya di tahun 2022, saya tuh fokusnya bukan untuk cari uang teman-teman, tapi lebih ke saya pengen punya karya sebelum saya meninggal gitu. Jadi saya pernah berpikiran kalau aku meninggal, aku bakal ninggalin apa ya gitu. Jadi saya pernah kepikiran detail itu di umur kalau nggak salah itu 20 tahunan ya. Jadi itulah yang saya maksud sebelum kita itu mungkin nantinya fokus kepada keluarga kita gitu ya, kita juga harus fokus untuk karya yang kita keluarkan. Karya tadi itu salah satunya ya mungkin sekarang lagi zamannya ngonten, zamannya bikin lapak di sosial media. Gak apa-apa, asal lapak ini bisa bermanfaat dan bisa dinikmati karyanya dengan banyak orang. Syukur-syukur kalau ini bisa menghasilkan income gitu. Oke, terus tadi kita sudah bahas ya mungkin dari sisi perempuan. Nah, perempuan sendiri ini sebenarnya karirnya itu banyak, baik itu mungkin karir di era digital ini atau mungkin karir yang lebih ke ranah mungkin work from office ya. Kalau bisa dibilang mungkin kayak ada perempuan yang bekerja pebisnis, ada yang punya mungkin butik, ada yang mungkin teman-teman perempuan juga ada yang jadi digital marketer dan lain sebagainya. Sebetulnya ini semua oke, it's totally fine, ini nggak apa-apa banget dilakukan untuk semua kalangan perempuan, jika memang teman-teman ada batasan untuk melakukan hal itu gitu. Nah, batasannya itu sebenarnya bukan cuma tentang apa ya, bukan cuma tentang seberapa banyak sih waktu yang kita keluarkan, bukan cuma tentang itu, tapi batasannya itu juga terdiri dari 4 hal yang ini. Jadi yang pertama, kalau bagi yang belum menikah, karir itu penting ya teman-teman. Kenapa kok karir itu penting? Karena yang pertama, kita bisa ngerasa self-love atau mencintai diri kita ketika kita itu punya karir. Nah, karir ini juga bukan berarti kita harus kayak setiap hari bekerja, setiap hari kita harus luangkan waktu untuk di kantor gitu ya. Tapi lebih ke karir ini banyak bentuknya. Bisa tadi ya mungkin bisnis pribadi, ada yang mungkin karirnya jadi guru, pengajar dan lain sebagainya. Itu termasuk karir ya. Jadi dari berkarir tadi itu kita jadi lebih self love, kita lebih cinta sama diri kita ngerasa kita bermanfaat buat orang lain. Akhirnya kita bisa nih memvalidasi bahwa oke, kita ini sebagai perempuan bisa loh sebenarnya berdiri sendiri. Even banyak sekali tangan-tangan yang mengulurkan bantuan kepada kita, tapi kita nggak mau nih, ibaratnya kayak jaga no ya, kalau dari Jawanya itu jaga no tangan orang lain gitu. Nah, inilah yang dimaksud karir itu penting terutama untuk teman-teman yang belum menikah gitu ya. Karena belum menikah kan biasanya uh, tanggungan utamanya itu bukan pada keluarga barunya, tapi lebih ke keluarga yang dia jalanin saat sebelum menikah gitu. Terus yang kedua, melatih agar lebih tanggung jawab terhadap hidup. Jadi teman-teman ini bekerja kadang-kadang bukan untuk hanya sekedar mencari uang, tapi juga untuk melatih diri sendiri supaya oke, kita harus disiplin ya. Hari ini kita berangkat jam 7 pagi. Kita nantinya di kantor ada meeting mungkin. Terus ada nanti di jam 12 kita isoma, istirahat sholat makan, terus jam 1 kita lanjut meeting lagi. Jadi secara tidak langsung, teman-teman ini jadi punya timeline. Nah, timeline inilah yang disebut dengan tanggung jawab. Kalau orang itu sudah bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, biasanya dia juga akan terbiasa bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap rencana-rencana masa depannya, atau mungkin terhadap kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya gitu.
Jadi melatih supaya punya tanggung jawab dan disiplin ini juga bisa dilihat dari gimana sih orang ini dan perempuan ini tuh berkegiatan sehari-hari di tempat kerja gitu. Terus yang ketiga, mencukupi kebutuhan. Ini sudah pasti ya. Memang adakah orang yang bekerja tidak untuk mencukupi kebutuhan, baik itu kebutuhan mental maupun kebutuhan ekonomi, ini tetap saja kebutuhan ya namanya. Terus yang keempat, relasi dan mencari kesempatan baru. Jujur, opportunity itu banyak sekali dan kesempatan itu nggak datang ketika kita sebagai perempuan cuma diem aja gitu ya. Jadi kita harus juga punya daya, punya eh, apa ya, ibaratnya kayak jiwa pejuang supaya kita itu juga menjemput kesempatan itu. Jadi saya cerita sedikit ya. Waktu saya pertama kali isi seminar, waktu itu saya masih jadi mahasiswa, jadi semester 8. Nah, itu lagi detik-detik sidang skripsi akhir. Saya nggak pernah mengisi seminar offline pada saat itu. Dan masih seminar online, dan itu pun masih dari internal kampus. Nah, tapi saya dengan timeline H-1 sidang tadi, saya coba untuk mengambil kesempatan diajak dari Universitas Negeri Islam Surabaya untuk mengisi adik-adik mahasiswanya gitu. Tapi saya di situ masih kayak merasa, aduh belum nyiapin materi, belum juga harus besok sidang, gimana ya, apakah diterima atau enggak gitu. Tapi qadarullah saya menerima gitu, karena nggak tahu ya, saya merasa bahwa kalau saya nggak ngambil nih kesempatan ini, saya mungkin nggak akan ngerti rasanya jadi speaker offline tuh gimana gitu. Jadi saya coba untuk ambil, terus alhamdulillahnya juga berjalan dengan lancar, dan malah saya merasa bahwa oh ternyata kalau misalnya saya nggak ambil kesempatan ini, mungkin saya nggak akan bisa mengisi speaker dengan total mungkin 350-an lebih lah ya selama 3 tahun ini. Itu baik di event offline maupun di event online. Jadi itulah, jadi kesempatan itu teman-teman, itu nggak datang kepada kita secara cuma-cuma, tapi juga kita harus tadi ya, dipancing, dicari, sama kayak rezeki sih sebenarnya konsepnya. Jadi terus teman-teman juga harus jaga relasi gitu ya. Mungkin ketika teman-teman punya kenalan atau mungkin belum terlalu kenal dengan orang-orang asing, itu buka aja relasi sebanyak-banyaknya. Karena di Islam tuh tidak pernah melarang kita untuk membuka relasi atau pertemanan. Tapi kita mungkin harus punya batasan-batasan. Mungkin kayak no oversharing kalau sebelum kita eh, mungkin punya tujuan dan frekuensi yang sama, baru kita lanjut untuk berelasi dan berkolaborasi gitu, supaya nanti bisa terjalinlah suatu kesempatan baru. Nah, jadi itu tadi untuk teman-teman yang mungkin belum menikah dan pengen berkarir, boleh sekali untuk dilanjutkan karirnya, boleh untuk dimaksimalkan, karena ini ternyata sangat bermanfaat gitu ya untuk keberlangsungan teman-teman, apalagi nanti teman-teman ketika menjadi istri atau menjadi seorang ibu juga. Terus sementara kalau yang sudah menikah gimana Kak? Apakah yang sudah menikah ini bakal banyak terbatasi gitu ya? Nah, kalau survei membuktikan, alhamdulillah saya tidak malah banyak terbatasi, malah saya banyak berkembangnya gitu setelah menikah. Tergantung gimana caranya kita mengkomunikasikannya kepada pasangan kita ya. Yang pertama, kita masih boleh kok berkarir gitu. Kita masih boleh menetapkan kita mau apa gitu. Kita mau mungkin keputusan sang istri pengennya dikasih duit untuk berbisnis. Nah, itu juga boleh. Atau mungkin pengennya ikut orang atau kerja, baik itu sebagai freelancer, sebagai remote worker, atau mungkin kerja di kantor gitu ya, full time. Itu nggak apa-apa. Dan selagi, ini ya teman-teman perlu diingat-ingat, selagi ini tuh tidak untuk membantu mencari nafkah, tapi untuk membantu mencari ilmu dan relasi. Jadi niatnya tuh harus mencari ilmu, dan niatnya tuh harus mencari manfaat, bukan untuk mencari nafkah. Jadi semakin kita ingin mencari ilmu, semakin kita ingin menjadi orang yang perempuan yang oke, aku pengen nih lebih bervalue. Aku pengen nantinya mengajarkan kepada mungkin teman-teman, mungkin kayak murid-murid, mungkin kayak bikin komunitas gitu ya. Jadi outputnya nanti bukan berupa nafkahnya, tapi lebih ke tadi ilmu dan juga manfaat.
Sama seperti saya sekarang juga, saya sebenarnya berkarir itu bukan untuk biar saya kaya raya gitu ya, bukan. Tapi lebih ke saya pengen dari saya sering isi speaker, saya kan jadi belajar ya. Setiap hari saya belajar untuk gimana sih bisa mengelola waktu, bisa mengolah suatu ilmu menjadi bisa lebih enak untuk di-share. Nah, itu kan juga ilmu gitu. Jadi itulah yang bisa kita kejar ketika kita sudah menikah. Itu eh, notabene dalam segala pekerjaan ya, segala profesi. Jadi boleh mungkin sekarang lagi ngapain aja, remote work, atau mungkin lagi kerja di kantor, atau mungkin seorang freelancer. Jadi itulah untuk yang sudah menikah. Nah, contohnya nih, ada seseorang, ada teman saya gitu ya, membuka bisnis, belajar gimana caranya manajemen. Nah, dia tuh kayak ditanyain, eh, kamu tuh kenapa sih kok mau aja rugi karena bisnis kamu ini kan masih kecil ya, tapi kamu banyak banget nih buang-buang uang untuk marketing, mungkin untuk semacam bayar content creator atau kayak menjual dengan harga yang mungkin di bawah pasaran. Apa sih yang kamu dapat dari bisnis ini? Terus dia menjawab, ya saya dapat ilmunya gitu. Saya jadi bisa gimana cara manajemen, gimana cara mengelola tadi income dan outcome, terus gimana caranya belajar, oh bisnis tuh jualan tuh kayak gini ya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang merasa, aduh kok gajiku segini-gini aja ya, padahal aku ini kan pengen bantuin suami gitu. Menurut saya, dengan teman-teman sudah mau bekerja dan teman-teman sudah tetap berkarir, itu aja sudah lebih dari cukup membantu. Membantu untuk apa? Ya tadi, untuk mencari sisi tanggung jawab, sisi lebih punya value, terus juga bisa membantu dari segi keilmuan gitu. Nah, jadi ini ada lanjutannya dari slide sebelumnya ya. Jadi berkarir untuk perempuan itu gimana sih dari kita memanfaatkan zaman yang udah mulai modern. Jadi zaman ini kan udah semuanya serba sosial media, semuanya serba digitalisasi gitu ya. Setiap hari kan kita disuguhin sama berita-berita yang mungkin kurang menyenangkan, atau mungkin semacam konten-konten cepat yang mungkin kita sendiri susah untuk saya sendiri sebagai Gen Z juga kadang tuh susah untuk mengelola ini tuh konten apa sih sebetulnya, ini tuh gunanya apa sih untuk dikonsumsi di sosial media gitu ya. Dan itu gimana caranya kita bisa survive, caranya kita bisa manfaatin modernisasi di era digital ini tuh untuk berkarir gitu. Nah, saya punya ide dan saran nih buat teman-teman mungkin ya yang bingung mau dikemanain zaman-zaman ini. Yang pertama mungkin ambil pekerjaan di ranah digitalisasi. Mungkin teman-teman, terutama perempuan gitu ya, biasanya itu agak kurang nyaman kalau harus setiap hari ngantor, harus mungkin setiap hari bertatap muka dengan orang gitu ya. Sama seperti saya, jadi saya malas banget untuk mengantor. Nah, jadi saya memanfaatkan nih pekerjaan-pekerjaan di ranah digitalisasi. Ranah digitalisasi itu banyak sekali teman-teman ya. Mungkin kalau saya sebutkan ada kayak semacam sosial media, ada semacam digital marketing, copywriter, content writer, terus ada juga kayak business development. Intinya yang bisa kita pegang dan kita monitor gitu ya di ranah digitalisasi ini. Dan biasanya mayoritas pekerjaan-pekerjaan di ranah digitalisasi ini eh, lebih ke online gitu ya. Jadi bisa dimonitoring dari jauh. Ini tuh bagus buat perempuan karena yang pertama kita tetap bisa asah skill kita jadi punya pengalaman juga gitu ya dari segi mungkin pengalaman-pengalaman yang kita ambil dari handle sosial media atau mungkin handle digital marketing kayak gitu. Jadi tetap ada outputnya walaupun pekerjaannya di ranah digital. Terus yang kedua, teman-teman bisa nih mungkin mulai update dengan kebudayaan digital yang makin beragam. Mungkin kalau di zaman dulu ya, kita kan tahunya kerja di kantor yang ngebantu bos tuh namanya sekretaris ya. Nah, tapi di tahun ini, di belakangan ini tuh namanya adalah teman-teman, nah adalah virtual assistant. Jadi kerjaan virtual assistant itu biasanya diambil oleh teman-teman yang mau jadi asisten, entah itu asisten influencer, asisten bos, asisten klien dari luar negeri gitu ya. Tapi di manage dari segi sosial media aja. Nah, skill yang perlu dibutuhkan apa? Bisa skill Excel, bisa skill data analis, bisa skill mungkin
apa ya, digital marketing kayak gitu. Jadi update banyak riset tentang gimana sih caranya membedakan antara kerjaan yang dulunya itu benar-benar pure harus kita ngantor ketemu orang, terus sekarang udah bisa jadi full digital atau full online gitu. Nah, salah satunya sekretaris dan virtual assistant tadi, yang ternyata ini tuh cuman membedakan antara sistem kerjanya sama kerjanya di kantor atau enggak gitu aja. Terus yang ketiga, selain tadi berkarir di era digitalisasi, ini juga boleh banget untuk mengadaptasikan pekerjaan yang hanya offline ke digital work gitu ya. Mungkin orang-orang dulunya misalnya nih ngefoto itu misalnya nih bikin konten tuh harus offline, harus ketemu di kantor, harus tiap hari ngantor, ketemu produknya dan lain sebagainya. Tapi sekarang teman-teman udah mulai banyak nih yang mungkin ambil side job atau pekerjaan sampingan. Misal mungkin bikin konten di rumah, terus mungkin nge-review produk, terus ada yang juga kayak tiba-tiba ke restoran, terus di restoran ini nge-review makanannya, terus dijadiin konten. Jadi ini tuh lebih ke mempermudah kita yang tadinya ada pekerjaan yang aduh sepaneng banget di kantor nih bener-bener harus kolaborasi bareng banyak orang. Nah, itu sekarang sudah mulai berganti ke digital work atau yang hanya membutuhkan satu orang untuk bisa menghasilkan 2 sampai 3 sumber income. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa untuk diambil terutama buat ciwi-ciwi, buat perempuan-perempuan yang pengen menambah tadi ya, menambah opportunity, menambah pengalaman, atau mungkin pengen memperbanyak dan memperdalam skillnya gitu. Oke, dan ini berkarir dari konten. Nah, berkarir dari konten itu, teman-teman, sebetulnya eh, susah-susah gampang ya. Sebenarnya, kenapa saya bilang susah-susah gampang? Karena sekarang dunia konten tuh udah banyak sekali ya, kreator-kreator baru, kreator-kreator yang melejit, yang ramai gitu. Nah, tapi ini tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mulai untuk bikin konten sebagai seorang perempuan. Nah, bikin konten sebagai seorang perempuan. Ini juga eh, kalau kita ngebahasnya konten-konten yang valuable, itu kita bisa mulai dari yang pertama, bangun personal branding. Jadi personal branding ini sebenarnya bukan di mana ketika kita kontennya boom, terkenal, oke kita berarti langsung jadi artis gitu ya. Bukan. Tapi personal branding ini lebih ke teman-teman ini di sosial media mau dikenal sebagai siapa sih? Mau dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang apa? Atau mungkin orang yang punya ciri khas apa gitu ya. Jadi personal branding itu nggak cuman kita dikenal jadi orang paling kaya atau mungkin orang paling berpengalaman, orang paling oke lah, udah nggak ada tandingannya gitu, enggak. Tapi personal branding itu lebih ke ranah teman-teman ini punya tempat nggak di sosial media atau di kontennya gitu. Jadi kalau saran saya itu yang paling banyak dibahas di dunia perkontenan itu biasanya yang paling mudah naik personal brandingnya itu yang pertama tentang konten edukasi, yang kedua tentang konten hiburan, terus yang ketiga tentang konten membahas tentang sesuatu yang tidak banyak dibahas, mungkin misalnya kayak parenting atau mungkin kayak masalah-masalah dalam psikologis, kejiwaan, mental health dan lain sebagainya. Tapi kan kalau yang terakhir ini kan teman-teman harus punya sertifikasi ya. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih nih, kalau teman-teman punya sertifikasi, berarti personal brandingnya, konten-kontennya juga boleh nih mengarah ke suatu profesi. Tapi kalau tadi masih meraba-raba, belum punya suatu personal branding atau nggak punya sertifikasi apapun, lanjut ke poin kedua gitu. Poin kedua adalah lebih dekat dengan digitalisasi dari membuat konten yang sesuai dengan passion dan kepribadian. Jadi passion ini kan setiap orang beda-beda ya. Mungkin teman-teman ada yang awalnya pernah berpengalaman jadi apa ya, teller bank gitu ya. Udah biasa menghitung uang, udah biasa pegang duit banyak, terus habis itu tiba-tiba pengen resign, terus pengen jadi content creator. Nah, cocoknya tuh passion apa ya yang cocok sama pengalaman sebelumnya? Kalau menurut saya, dari teller bank itu bisa jadi social media specialist. Kenapa? Karena sama-sama menghitung value, sama-sama menghitung algoritma. Kalau di bank kita ngitungnya duit, kalau di sosial media kita menghitungnya insight gitu ya. Jadi ini ada ke
keterkaitan passion antara pengalaman sebelumnya dan juga apa yang mau kita ambil di passion yang baru atau di konten-konten yang baru gitu. Boleh aja kalau misalnya nggak punya, masih belum menentukan passion nih, tentang kebiasaan kita sehari-hari aja. Jadi, semisal teman-teman punya kebiasaan journaling di pagi hari gitu ya, kayak bangun tidur nggak pegang HP tapi malah pegang buku untuk kita ditulis kayak rasanya yang terjadi tuh hari ini apa aja sih gitu. Terus hal-hal yang seperti ini dikontenin, dijadiin sebagai edukasi, dijadiin sebagai refleksi diri sendiri, bukan tentang seberapa banyak nilai viewers atau penonton kita, tapi lebih ke seberapa banyak sih orang yang terinspirasi dari kegiatan konten kita sehari-hari gitu. Jadi kalau teman-teman sudah mulai untuk, oke, aku udah mulai pede nih untuk konten gitu ya, menurut saya bisa dikonsistenkan. Jadi poin ketiga, konsisten. Ini yang paling susah menjadi seorang content creator dari awal saya tahun 2022 sampai hari ini, itu udah total 3 tahunnya berarti. Siapa bilang kalau saya nggak pernah capek ngonten gitu ya? Jelas saya pernah capek dan saya pernah di titik kayak saya tuh sebenarnya jago nggak sih ngonten gitu ya? Karena apa? Karena tidak konsisten tadi. Ada kayak semacam bisikan kalau konten kamu tuh nggak berguna karena nggak banyak yang lihat gitu ya. Ada titik di mana konten sepi, terus habis itu saya sebagai perempuan juga merasa emotional intelligence-nya tadi kurang gitu ya. Jadi saya ngerasa kalau berhenti aja lah nonton, ngapain sih yang nonton juga dikit-dikit aja gitu kan. Tapi saya lagi berpikir lagi nih, tapi kan ada ya yang masih nonton, tapi kan ada ya 200 orang mungkin viewers itu yang tulus nonton konten kita dari awal sampai akhir. Nah itulah, jadi ketika teman-teman sudah konsisten, sudah punya jadwal konten gitu ya, yang paling harus diutamakan adalah teman-teman harus punya satu konten yang paling teman-teman suka dan autentik di sana. Jadi menjadi autentik itu bukan teman-teman harus terus-terusan meniru gaya orang lain, harus mungkin kayak mengikuti zaman banget gitu ya. Enggak. Jadi autentik itu ya jadi diri sendiri. Jadi apa yang teman-teman mau sebagai seorang perempuan, saya yang mungkin ada yang ibu rumah tangga, lagi ngurus anak. Nah, kalau misalnya nih bikin konten keseharian ibu rumah tangga yang ngurus 3 anak tapi tetap bisa punya waktu sendiri untuk me time gitu. Nah itu kan ada nilai lebih dari konten yang mau diluncurkan atau dipublikasikan. Jadi nilai lebih inilah yang harus dicari dari setiap orang untuk dijadikan sebuah konten gitu. Ribet ya untuk menjadi content creator, tapi menurut saya kalau misal teman-teman sudah punya idenya, sudah kebayang nih untuk mau dibuat atau dikemas seperti apa kontennya. Nanti satu konten dan satu ide ini tuh bisa menjalar ke semua pekerjaan. Pekerjaan apa aja kah itu? Nah, pekerjaan yang saya maksud adalah tentang pekerjaan yang bisa dihandle dengan cara kita konten. Ada 3. Jadi yang pertama jadi afiliator. Nah, mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum tahu ya, afiliator ini tuh menghasilkan uang atau enggak sih? Sebenarnya iya, teman-teman. Jadi saya sendiri selain konten gitu ya, saya juga seorang afiliator di Shopee. Kebetulan saya suka nih nge-share link-link baju yang lagi saya pakai. Terus saya foto, saya video, rekomendasikan kepada teman-teman terdekat, terutama yang mungkin berhijab juga. Karena saya kan hijab friendly, biasanya outfit-outfitnya juga banyak yang berhijab gitu. Jadi afiliator ini komisinya itu bisa melalui video-video yang kita buat. Makanya tadi yang pertama kita harus punya dulu nih teknik untuk kontennya. Biar ketika kita nanti sudah bisa konten, kita bakal bisa nih menentukan kita mau jadi afiliator, mau jadi content creator yang hanya full endorse aja atau dikasih produk untuk di-review gitu ya. Atau mungkin malah kita bikinin konten untuk brand dan institusi gitu. Jadi content creator di corporate gitu ya misalnya. Jadi teman-teman dari 3 ini teman-teman sekarang banget nih gitu ya, condongnya kemana gitu. Mau yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah ketiga-tiganya juga ada struggle-nya teman-teman sebagai seorang content creator. Yang pertama struggle-nya untuk di afiliator mungkin pada akun yang dibangun gitu ya. Jadi akun yang dibangun ini biasanya harus ada minimal followers sebelum kita jadi afiliator. Tapi kalau di Shopee kayaknya nggak ada ya, jadi bebas teman-teman mau
ngasih linknya ke siapa saja. Nanti komisinya itu bisa dijadikan sebagai mungkin kayak income dan pemasukan teman-teman juga dan asah skill marketing juga sebenarnya. Terus yang kedua, endorsement. Endorsement ini susahnya apa, Kak? Kan enak tinggal menerima produk aja terus kita review gitu ya produknya dan kita dibayar gitu. Sebenarnya bukan itu, teman-teman. Lebih ke endorsement ini biasanya kita juga harus punya exposure yang besar di sosial media. Kita harus punya angka, kita harus punya value. Kalau misalnya kita punya keunikan, kita punya value, kita punya eh, hal yang bisa dicari sama banyak orang, biasanya brand ini akan masuk dengan sendirinya atau bisa melihat kita gitu ya sebagai kreator yang oh punya nilai nih orang gitu ya. Nah, itu biasanya masuknya lewat endorse. Terus kalau yang ketiga, ini saya juga menjalani. Jadi tiga-tiga ini saya menjalani ya teman-teman. Untuk yang ketiga, ini membuat konten untuk brand. Jadi kita di sini sebagai content creator, tapi tidak di dalam, tidak di layar gitu ya, tapi di baliknya. Jadi biasanya konten-konten creator untuk brand dan institusi ini bisa menghandle lebih dari satu. Biasanya ini untuk freelancer ya. Nah, ini juga boleh teman-teman misalnya kayak punya keahlian tadi udah ngonten gitu ya, menawarkan jasanya supaya teman-teman dapat klien, dapat owner yang mau dibantu untuk bikin konten gitu. Jadi tidak harus kita pegang akun kita sendiri terus, tapi kita bisa nih meningkatkan skill dengan coba-coba deh ambil project untuk akun klien atau untuk akun owner brand gitu. Jadi teman-teman nggak perlu untuk mengeluarkan effort atau mengeluarkan wajahnya gitu ya di sosial media pribadi. Oke, mungkin itu tadi untuk materi untuk pembangunan konten dan lain sebagainya. Jadi nanti kita lebih banyak untuk membahas secara Q&A saja. Dan sebelum menutup, mungkin saya punya sedikit kata-kata dan kalimat nih. Jadi di era yang serba cepat ini, maju dan modern, semoga karir, perjalanan, dan mimpi kita semakin dimudahkan. Karena kita tahu ya, mungkin banyak sekali yang merasa bahwa, aduh, pencapaian orang dan karir perempuan-perempuan lain kok sangat tinggi, tapi kita sendiri masih belum sebegitu oke-nya gitu di mata orang-orang. Jadi pengaruh sosial media ini menurut saya juga cukup draining energy, tapi teman-teman fokus aja kepada karirnya dan fokus kepada value yang dibagikan. Oke, mungkin itu dan saya kembalikan mungkin ke Kak Lina sebagai moderator untuk sesi Q&A. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Di sini saya juga sudah mendapatkan banyak feedback nih dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Pembawaannya luar biasa dari Kak Eliana. Tentunya kita juga banyak mendapatkan insight ya tentang bagaimana sih selain menjadi tadi ya ada ya Kak Eliana ini juga sudah berkeluarga ya. Ini bagaimana menjadi istri, peran sebagai istri, mungkin peran sebagai anak, juga peran sebagai menantu dan peran di berkarya di luar dengan terus membagikan insight-insight dan terus membagikan banyak hal ya tentunya di bidang digital writer ya kayak di bidang content creator dan lain sebagainya. Nah, ini bayangkan kita nanti di sini ada 57 orang ya, tapi di sini juga ada kakak-kakak, mas-mas mungkin ya, di mana nanti mungkin kita saat ini perempuan ada 50 perempuan yang mungkin bisa membagikan semua hal positif atau mungkin motivasi atau mungkin salah satu keilmuan yang diminati yang paling mungkin disenangin gitu. Bayangkan nanti banyak bertebaran di sosial media hal-hal positif yang tentunya ternyata perempuan juga bisa berkarya dan karya kita akan abadi gitu ya. Karya kita akan dibaca banyak orang, di-share banyak orang dan bisa tidak hanya untuk pembelajaran diri sendiri, tapi juga mungkin pembelajaran untuk orang lain. Bisa jadi mungkin juga menjadi motivasi untuk orang lain untuk terus berkarya gitu. Masalah ini luar biasa sekali ya pembahasan pada malam hari ini. Kita sampai terkesima gitu ya. Masya Allah dengan Kak Eliana ini di bidang content creator yang baru 3 tahun ya. Bagaimana jatuh bangun, membangun branding Kak Eliana sendiri dan juga bagaimana terus menjaga stabilitas karirnya ya, bagaimana terus memberikan yang terbaik mungkin tadi untuk brandnya atau mungkin endorsementnya, karena kalau kita tidak memberikan yang terbaik bisa jadi ya kita nilai dari kita bisa jadi turun dan akhirnya tidak bisa berkolaborasi dengan banyak orang tadi gitu. Tapi Masya Allah ya dengan peran Kak Eliana ini
biar tetap stabil, dan mudah-mudahan kita doakan ya semua di sini ya, kita doakan Kak Eliana terus bisa berkarya dan terus bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain gitu. Amin, amin, amin. Karena kita harus turut berbangga dong, satu perempuan muslimah ini berkarya dan bisa memberikan dampak yang banyak, maka kita juga harus berbangga sebagai seorang muslimah gitu. Kita juga turut mendukung bahwa ternyata kita muslimah ini bisa berdaya, berdikari, bisa terus memberikan kontribusi terbesar kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah untuk bisa terus memberikan yang positif-positif, memberikan motivasi dan keilmuan-keilmuan yang mungkin kita minati gitu. Baik, ini teman-teman semua bisa ada sesi tanya jawab ya. Jadi bisa langsung raise hand atau bisa di kolom komentar, nanti bisa memberikan pertanyaan nanti yang akan kita berdiskusi dengan Kak Eliana. Gitu, bisa juga raise hand. Ini tadi udah banyak banget feedback ya, mungkin beberapa saya bacakan. Nah, ini sudah keren dan komunikatif gitu katanya. Ini memberikan insight untuk saya bisa lebih berkarya gitu, tidak malu intinya ya, tidak malu dan bisa terus menyuarakan yang baik. Oh, Masya Allah luar biasa. Seru dan luar biasa ya, Masya Allah tabarakallah, keren banget dan bisa menjadi wadah menambah ilmu yang sangat luar biasa apalagi di era digital ini gitu. Nah, ini kakak-kakak bisa raise hand atau bisa tulis di kolom komentar untuk pertanyaannya untuk Kak Eliana gitu. Jadi sambil menunggu kakak-kakak juga untuk memberikan pertanyaan, tadi saya izin juga ya menyampaikan program dari kami ya, bahwa program ini memang kita fokuskan juga untuk membantu saudara kita ya di Gaza Palestina, karena semenjak dari pasca kejahatan senjata kemarin ternyata banyak masih ada terus berupaya ya, dengan adanya agresi lanjutan dari di Gaza Palestina gitu. Jadi kita terus berupaya untuk memberikan yang terbaik ya dari kita, saudara muslim kita di Palestina. Jadi teman-teman bisa juga kunjungi di website www.mitrazakat.id atau di aplikasi Imaniku, bisa install di Google Play Store ataupun App Store gitu. Jadi kita terus juga bisa memberikan sedekah terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina gitu. Oke, bagi ini ada feedback ya dari Kak Yuwana Vita. Masya Allah, barakallah, terima kasih ilmunya Kak Eliana. Baik, sama-sama Kak Yuwana Vita. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin ya sambil menunggu juga, atau mungkin teman-teman juga sudah mulai merancang ya bagaimana sih nanti saya sebagai seorang muslimah gitu ya bisa berperan banyak ya, bisa berani ambil peran, berani memulai, dan tentunya juga bisa memberikan kontribusi terbaik. Mungkin meskipun saat ini ada yang sudah menikah dan mungkin berada di rumah gitu ya, berada di rumah, bisa juga berkarya dari rumah karena di era digital ini memang sudah tidak membatasi orang-orang untuk harus bekerja di luar rumah, tetapi dari dalam rumah pun kita juga bisa berkarya gitu. Oke, baik, mungkin itu ya sudah jelas, dan tentunya dengan apa yang diberikan tadi ya dari Kak Eliana itu bisa memberikan insight gitu ya bagi kita. Oh, ini ada Kak Hidayah Atta Mimi raise hand juga. Oke, baik. Mungkin Kak Hidayah Atam ini bisa langsung menanyakan atau diskusi dengan Kak Eliana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Mitra Zakat yang udah ngadain seminar webinar ini. Tema ini tentunya sangat relate bagi kami muslimah di era saat ini. Kak Eliana, aku mau tanya nih. Aku mau tanya tentang pembagian waktu. Pembagian waktu. Nah, kebetulan aku juga remote worker dan aku seorang content writer di salah satu media yang ada di Indonesia.
eh yang tadi kakak katakan kan sebelum menikah tentunya kita menggebu-gebu nih. Pasti aku harus ini, aku harus ini. Saya relate. Kalau sebelum nikah memang aku ambil dua kerjaan, aku ambil dua kerjaan full time dan aku masih ambil freelance. Nah setelah nikah tentunya dibatasi kan. Aku cuma ambil satu kerjaan dan beberapa freelance. Nah pertanyaannya nih, gimana caranya ngebagi waktu antara karir sama peran kita sebagai istri? Soalnya aku lihat konten-konten Kak Eliana itu sekali kakak ke kafe bisa ngerjain 3 sampai 4 kerjaan di luar dari peran kakak di sebagai istri gitu Kak. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. berarti Kak Dea Tamim ini berarti lebih ke bagaimana sih kita manage waktu atau membagi waktu gitu dengan peran kita dan tentunya juga bagaimana kita tetap profesional dengan pekerjaan kita. Mungkin ada yang 4 brand itu ya, mungkin ada yang kita memiliki 4 pekerjaan dengan brand yang berbeda. Ini bagaimana untuk tetap optimal dan membagi waktu itu, gitu ya Kak Lea. Silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Hidayah. Sebelumnya mungkin yang perlu kita harus tahu gitu ya. Yang pertama adalah kapabilitas diri. Jadi semisal saya mungkin dengan Kak Hidayah ini punya kapabilitas yang berbeda pasti setiap orang. Nah, kita bisa mengukur kapabilitas ini tuh dari percobaan berapa pekerjaan yang mungkin bisa kita ambil gitu. Semisal Kak Hidayah bisanya mungkin ketika baru menikah gitu ya, kena 4 pekerjaan dalam seminggu dan harus dibagi dengan mungkin pekerjaan sebagai seorang istri juga, itu udah overload atau udah mungkin kebanyakan gitu ya. Tapi mungkin bagi saya atau mungkin bagi perempuan lain itu masih oke gitu. Nah, kita perlu tahu dulu nih, self awareness dulu nih terkait kita ini kapabilitas dirinya tuh sampai di mana gitu. Karena sekali lagi kita nggak bisa mungkin memaksakan kapabilitas saya dan kapabilitas Kak Hidayah gitu. Takutnya nanti Kak Hidayah jadi malah burn out dan mungkin jadi kayak malah nggak semangat untuk bekerja dan berkarya lagi. Nah, setelah kapabilitas, mungkin yang perlu dicantumkan adalah semisal kita mau mengambil lebih dari satu pekerjaan, dibalik dari rutinitas kita sebagai istri gitu ya. Mungkin yang pertama adalah biasanya saya itu suka menabung pekerjaan di awal minggu. Jadi ketika di akhir minggu, saya biasanya udah tinggal santai-santai gitu. Bukan santai-santai yang kayak gimana, tapi lebih ke fleksibilitas time itu lebih banyak di akhir minggu atau di weekend. Nah, caranya adalah di hari Senin, Selasa, dan Rabu, saya akan lebih banyak untuk mengeluarkan waktu saya untuk bekerja. Jadi bukan berarti mengurangi komposisi waktu untuk keluarga, tapi lebih ke mungkin di hari Senin dan Senin sampai Rabu ini saya mungkin bangunnya lebih awal daripada di hari-hari yang Kamis sampai Minggu gitu ya. Jadi saya lebih banyak untuk nge-push diri saya di awal minggu supaya nanti ketika sudah memasuki weekend saya bakal fokus nih ke keluarga gitu. Dan ini juga harus disertakan dengan kesepakatan dengan pasangan ya. Mungkin kesepakatan dengan pasangannya, oke, aku bakal sibuk di awal minggu, tapi aku janji nih kalau di akhir minggu aku bakal full time untuk kamu, untuk merawat kamu, untuk kita bisa banyak quality time berdua gitu ya. Jadi seringkali di awal minggu memang agak burnout untuk saya pribadi gitu ya, karena 4 konten atau 4 brand yang saya handle ini memang harus selesai even itu belum deadline-nya. Jadi saya selalu pakai yang namanya time blocking. Nah, time blocking ini juga pernah saya bahas di konten terbaru saya gitu ya. Jadi setiap di awal minggu di satu hari saya bisa menghabiskan 6 sampai 7 jam di kafe untuk apa? Untuk brainstorming ide dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi kadang brainstorming ide ini saya namakan dengan deep work. Jadi deep work itu ketika saya kerja, udah saya nggak mau scroll sosmed sama sekali, saya fokus pada pekerjaan itu dan mau nggak mau dalam waktu 7 jam itu harus terselesaikan. Kalau 5 ide dalam satu brand berarti harus selesaikan 20 ide dalam 4 brand gitu dalam satu hari.
Jadi untuk hari berikutnya, saya udah nggak perlu mikir ide lagi gitu ya. Saya udah nggak perlu mikir yang terlalu berat, tapi lebih ke eksekusi kontennya. Oke, di hari Selasa saya fokus kepada eksekusi konten. Terus di hari Rabu saya mungkin mulai nih checklist untuk eh, di hari apa aja brand-brand ini saya upload gitu. Jadi lebih ke arah sebenarnya itu untuk fleksibilitas time-nya itu balik ke orangnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka nge-push diri sendiri itu di awal minggu gitu. Karena saya merasa vibes-nya itu masih bekerja. Banyak orang kerja di hari Senin sampai Kamis gitu ya. Nah, saya juga pengen merasakan vibes itu gitu sebagai seorang perempuan. Karena biar kita juga punya realitas hidup kan pastinya. Dan itu works gitu untuk saya jalani. Dan mungkin lebih ke banyak memprioritaskan pekerjaan yang berat terlebih dahulu. Jadi mungkin ada brand yang agak rewel, mungkin ada brand yang mungkin sulit dikerjakan, itu biasanya saya akan dahulukan daripada brand yang mungkin bisa nih untuk sedikit-sedikit ada keterlambatan atau mungkin bisa punya waktu yang lebih banyak untuk dikerjakan di akhir-akhir gitu. Jadi kita sendiri yang bisa mengolah seberapa urgentnya pekerjaan itu dengan waktu-waktu yang kita punya gitu dari hari Senin sampai Minggu. Nah, ini juga nggak menutup kemungkinan ketika saya harus mungkin bekerja di akhir minggu untuk ya kayak speaker, kayak mungkin mengisi event gitu ya. Tapi itu tadi masih bisa terhandle jikalau saya di awal minggu tadi mungkin sudah bikin materi atau mungkin udah mempersiapkan gitu dari jauh-jauh hari. Jadi nggak ada Hamin satu banget untuk saya mengerjakan hal itu karena saya tahu kalau Hamin satu saya udah pasti nih ketimpungan gitu ya. Jadi kita penting banget untuk time managementnya tadi. Tapi bisa difleksibilitasin dengan preferensinya Kak Hidayah sendiri atau mungkin teman-teman di sini semuanya. Mungkin itu jawabannya. Semoga membantu untuk Kak Hidayah dan semangat untuk pekerjaannya sebagai content writer. Oke, Masya Allah. Berarti ini tadi Kak Ida ya, atau Mimi ini seorang content creator ya, dan juga tadi digital writer yang mungkin ya bagaimana sih menyeimbangkan tadi seperti yang Kak Eliana jelaskan tadi bahwa memang sedang di dunia digital banyak tadi ada endorsement, ada juga berkontribusi atau berkolaborasi dengan brand. Tentunya itu bagaimana sih kita memanage mungkin konten-konten kita juga tetap fresh, konten kita tetap sesuai dengan value dari brand tersebut gitu. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight bagi kami semua di sini gitu. Makasih Kak Hidayah Atlamini dan Kak Eliana tentunya ya dari jawaban yang luar biasa ini. Baik, ini ada dari kolom komentar ini dari Kak Via Solo. Via ya, namanya ya Kak Via ya, bukan Via atau lewat Solo ya. Oke, Kak, bagaimana memulai menjadi content creator? Sedangkan saya tidak punya skill yang menarik. Wah, ini gimana nih Kak Eliana? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya buat Kak Via. Sebetulnya untuk menjadi content creator ini tidak harus punya skill yang menarik ya sebenarnya. Hanya saja mungkin tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kalau semisal Kak Via ini punya keseharian yang bisa dan layak dan pengen buat di-share ke teman-teman, itu nggak apa-apa buat di-share aja. Atau mungkin sebatas nih, Kak Via habis diskusi sama teman-temannya, sama mungkin tongkrongannya gitu ya. Nah, mungkin Kavia ini dapat insight dari obrolan tersebut. Terus Kavia mau kontenin, mau share kembali di sosial media. Ini kan tidak memerlukan skill yang spesifik ya sebetulnya, tapi lebih ke gimana caranya Kavia ini bisa menyampaikan kembali dengan bahasa yang lebih humanis, lebih dekat dengan audiens. Mungkin Kavia punya keilmuan untuk bikin narasi yang lebih menarik, nah ini juga boleh gitu. Jadi konten ini tidak terikat dari seberapa jago skill kita gitu ya untuk diperlihatkan di online, tapi lebih ke bagaimana caranya kita itu bisa mengemas apa yang sebenarnya dekat sama kita sehari-hari gitu. Mungkin dari Kavia suka masak mungkin. Nah, ini tuh boleh juga untuk dijadikan konten edukasi kayak semisal skill resep masakan turun-temurun dari ibu gitu mungkin. Nah, itu tuh kan kelihatannya tidak begitu berat ya jika memang Kavianya suka masak gitu. Jadi apa yang kita suka aja sih, bukan apa yang kita jago di dalamnya atau kita benar-benar profesional gitu. Karena sebenarnya saya juga waktu pertama kali konten, teman-teman
tidak seprofesional itu kok. Jadi saya tetap juga belajar learning by doing. Saya benar-benar mulai minus, bahkan mulai nol dulu ya, mulai pegang HP Android yang agak ngelek-ngelek gitu. Nah itu menurut saya bukan tentang seberapa jagonya kita konten, tapi lebih ke tentang seberapa bagus dan oke-nya konteks yang kita bawain ketika kita konten gitu. Karena audiens kita itu butuhnya bukan hanya visual aja, bukan hanya oh skillnya ini menarik banget, bukan, tapi juga informasi yang diserap di online atau media sosial. Mungkin itu untuk jawabannya Kavia ya. Semangat buat Oke, kontennya. Masya Allah. Berarti memang kita tuh tidak perlu memaksakan bagaimana skill kita tuh bisa langsung wah expert nih di bidang ini, tapi apa Betul, yang mungkin keseharian kita seperti tadi ya bisa memasak atau mungkin senang ngevideo hal-hal yang kayak betul, keindahan dan lain sebagainya itu nanti nanti lambat laun kita akan menemukan apa yang ternyata itu adalah otentik tadi ya, apa yang menemukan itu ternyata ini ternyata saya itu seperti ini gitu. betul. Nanti akan jalan dengan sendirinya gitu ya, Betul, Kak Lina. betul, Masya Allah. Baik, ini mungkin satu atau dua lagi ya terakhir ya Kak. Boleh, Ya. silakan. Jadi Kak Robi Surabaya. Kak Robi ini laki-laki atau perempuan ya? Oke, Kak, aku masih kuliah. Bagaimana sih menjadi konsisten, konsisten menjadi konten kreator? Jadi kayak bikin kontennya itu nggak konsisten gitu. Apalagi mungkin pemula gitu ya Kak Eliana. Apakah seperti apa nih tipsnya supaya konsisten sampai akhirnya bisa dipercaya orang bahwa konten kita itu ternyata wah menarik dan apa ya ditonton banyak orang gitu. Oke, baik ini sebenarnya bagus ya pertanyaannya karena ini kayak sepertinya masalah banyak orang ya untuk memulai kita konten gitu. Dan saya juga dulu terhalang dari konsisten juga sampai akhirnya saya bikin yang namanya jadwal untuk konten. Jadi kalau kita udah terikat jadwal, misalnya kita niat nih ya untuk diri sendiri, oke, saya mau nih jadi content creator, saya mau menghasilkan ilmu, menghasilkan manfaat, atau mungkin alhamdulillahnya menghasilkan uang dari sini, dari lapak ini, maka teman-teman juga akan niat tadi itu akan diiringi oleh konsistensi. Jadi dijadwalkan mungkin gak harus banyak-banyak dulu, mungkin seminggu sekali gitu ya, untuk rutin membuat konten. Seminggu sekali ini mungkin dari hari Senin sampai Rabu fokus kepada nulis naskahnya, terus habis itu mungkin di hari Rabu sampai Jumat fokus kepada pengambilan video, terus nanti boleh diedit-edit tipis-tipis, baru diposting di akhir minggu. Seperti itu terus ya untuk menjaga Konsistensi stabilitas ya. kita, betul. Nah nanti kalau sudah berani nih 1 kali seminggu udah lancar, mungkin boleh ditingkatkan kuantitasnya jadi 2 kali seminggu, jadi 3 kali seminggu gitu. Karena skill yang kita kuasai nanti itu akan beriringan dengan jam terbang kita untuk konten sebetulnya. Jadi dulu saya juga seminggu tuh mungkin 2 minggu sih kayaknya ya, 2 minggu sekali tuh baru bisa menghasilkan satu konten. Nah tapi karena saya berusaha untuk oke kalau kayak gini terus kayaknya sayang nih informasi dan ide-idenya jadi cepat hilang gitu. Jadi ide-ide tadi itu jangan lupa juga kalau kita tiba-tiba kepikiran ide, oh kita kayaknya di minggu ini aku ada nih 3 sampai 5 ide. Nah, itu harus ditulis buru-buru sih, teman-teman. Karena kalau idenya hilang tuh dan nggak on time gitu ya melaksanakannya, biasanya langsung bablas gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dicoba untuk di notes, disimpan atau mungkin di HP aja untuk menjaga kalau kalau idenya udah ada nih berarti ini udah waktunya untuk konten nih gitu. Jadi jaga konsistensi itu juga bisa dari tadi menjadwalkan untuk diri sendiri dan yang penting itu niat. Jadi walaupun kita kontennya nggak bagus, walaupun kontennya kita masih acak-adul, tapi kalau semisal kita niat, kita banyak cari referensi, kita ngefollow orang-orang yang suka konten. Biasanya tuh ini nih, ya, saya lagi suka banget ngefollow teman-teman yang pakai 30 hari konsisten konten gitu ya. Jadi ini tuh bisa jadi terapi buat kita biar melihat mereka tuh kok semangat ya, kita jadi juga termotivasi untuk ikutan semangat gitu. Mungkin itu saran yang bisa saya sarankan ya buat Kak Robi dan semoga bisa bermanfaat buat mulai konten. Amin. Kasih Kak Eliana. Ini terakhir ya Kak Eliana ya. Iya boleh Terakhir Kak, boleh. dari Kak Eli Rofi Jember. Nah, ini ada tadi Solo udah, Surabaya udah, sekarang Jember. Saya Eli, seorang ibu rumah tangga. Saat ini sedang stuck dengan rutinitas. Kasih motivasi untuk bisa
semangat berperan dan berkontribusi, Kak. Masya Hmm. Allah. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya Kak Eli. Jadi sebetulnya untuk menjadi ibu rumah tangga ini memang kalau misalnya kita tidak punya kegiatan lain selain mengurus rumah tangga, itu memang rasanya bakal terasa stuck, terasa kebiasaan yang kita lakukan atau rutinitas itu berulang ya. Jadi makanya tadi saya sarankan untuk mengambil separuh dari waktu kita di rumah itu untuk melakukan kegiatan yang tidak rutin. Mungkin yang pertama diawali dengan olahraga. Jadi perempuan ini juga penting banget untuk olahraga karena perempuan itu yang paling sering dimainkan dari sisi emosional. Jadi emosional kita itu regulasinya, peredaran darahnya akan lebih baik kalau kita sering olahraga. Gak usah terlalu berat, mungkin kayak jogging pagi hari atau mungkin seminggu sekali kita fokus ke workout atau kayak yoga gitu ya. Boleh meniru kayak yoga-yoga yang ada di YouTube gitu. Nah, mulai dari situ kita bakal tercerahkan nih kepalanya atau otaknya untuk mulai ikutan kegiatan yang lebih produktif. Mungkin nih ikut komunitas yang disesuaikan dengan passion atau hobi. Kan pasti Kak Eli Rofi ini punya hobi ya gitu. Mungkin hobinya tuh suka baca buku. Oke, ikut aja komunitas baca buku. Biasanya ada tuh setiap kota. Apalagi di Jember itu aku pernah melihat satu komunitas Jember yang suka mungkin menjahit bareng gitu ya. Terus untuk masak bareng atau mungkin ada komunitas untuk kayak gini gelar seminar bareng. Nah, mengikuti kegiatan seperti ini tuh bisa menjadi dopamin atau eh, apa ya, semacam obat sementara buat kita supaya kita nggak merasa stuck kesehariannya gitu. Jadi mungkin itu banyak-banyakin untuk berkontribusi di berbagai kegiatan baru, untuk lebih berani juga membuka diri karena biar kita ilmunya juga nambah, relasinya juga nambah, dan ilmu dan relasi ini bakal beriringan sama nanti produktivitas kita bakal lebih seneng untuk ngejalaninnya sehari-hari karena kita jadi punya jadwal, iya hari ini ada jadwal nih sama komunitas baca buku, oh besok ada jadwal lagi nih seminar untuk bikin mungkin komunitas baru lagi gitu, jadi lebih aktif untuk berkontribusi di luar rumah gitu. Semoga membantu untuk Kak Eli Raffi dari Jember. Amin. Itu ya Kak Eli, tapi memang tadi ketika kita sebagai ibu rumah tangga dan kita di aktivitas kita hanya eh, mungkin di rumah gitu ya, mungkin kita akan stuck dan merasa bisa memicu stres juga ya, memicu Betul. stres dan itu akhirnya juga bisa mempengaruhi emosional kita mungkin ketika berinteraksi dengan keluarga kita gitu. Makanya kita juga Betul. harus berupaya tadi, betul kata Kak Eliana, kita harus mencari aktivitas atau mungkin kegiatan yang awalnya yang mungkin kita sukai dulu aja tadi ya, mungkin bisa berolahraga atau mungkin bisa bergabung dengan komunitas-komunitas positif lain di daerah tersebut yang bisa, dan akhirnya kita bisa memberikan kontribusi terbaik kita walaupun kita saat ini menjadi ibu rumah tangga gitu. Masya Allah luar biasa ini ya forum kita pada malam hari ini, tentunya Kak Eliana Rosyada yang berbagi banyak hal kepada kita semua, yang bisa memberikan insight dan juga bisa memberikan hal yang baru yang fresh di dunia yang serba cepat, serba digital, dan tentunya tiba-tiba ini sudah mau akhir tahun, tiba sudah berganti tahun dan lain sebagainya. Kita Betul. masa harus gini-gini aja, kita harus bisa memberikan dan bisa memetakan ya bagaimana sih kita tetap harus berkontribusi, kita bermanfaat ke banyak orang gitu. Itu juga bisa menjadi jariah tidak hanya untuk orang tua kita, mungkin yang sudah berkeluarga, jariah dari suami kita atau jariah dari suami istri kita yang sudah apa ya, yang sudah kita belajar bareng dan tentunya bisa memberikan hasil belajar kita ke orang lain. Insya Allah banyak yang mendapatkan jariah itu gitu ya, Masya Allah luar Betul. biasa. Terima kasih Kak Eliana Rashada, nggak terasa ini sudah mau jam 9, nggak terasa banget dan tentunya ini sangat-sangat menarik dan fresh banget. Mudah-mudahan peserta pada malam hari ini bisa mendapatkan insight baru, bisa setelah ini Amin. bisa merencanakan bagaimana sih saya bisa berkontribusi, saya bisa berperan, menyeimbangkan bagaimana peran di keluarga, juga peran mungkin berkontribusi
di luar rumah maupun di dalam rumah itu sendiri di era digital tentunya ya gitu. Yes, betul Baik, sekali. Kak Eliana, nanti setelah ini ada closing statement dari Kak Eliana dan mungkin saya juga setelah itu minta kepada semua peserta untuk on kamera karena kita akan berfoto bersama gitu. Oke, silakan Kak Eliana. Oke, baik. Kalau closing statement dari saya sendiri, Mm-mm. mungkin buat teman-teman yang merasa sekarang masih stuck atau mungkin masih belum begitu tahu terkait dunia digitalisasi, jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu juga untuk asah skillnya, karena justru semakin cepat teknologi yang kita sekarang bersamai setiap hari, itu bukan menjadi sesuatu yang negatif, tapi juga menjadi sesuatu yang bisa berdampak baik ke diri kita karena kita jadi lebih cepat juga untuk cari ilmu, kita jadi lebih cepat juga untuk mengakses segala sesuatu di internet ini. Masya Jadi Allah. semangat untuk mencari kebaikan-kebaikan lewat sosial media. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa ya. Kita harus semangat dan terus berkontribusi memberikan kebaikan-kebaikan, share kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita mulai dari kita sendiri. Baik, sebelum kita akan foto bersama, ini sudah bersiap dan sambil kita menunggu nih yang sedang untuk on cam karena ini kesempatan nih bisa jadi nanti kita juga mengundang Kak Elena lagi dengan tema yang berbeda Amin. mungkin fokusnya di digital writer atau mungkin di content creator ya karena banyak yang bertanya. Boleh. Nanti kita belajar banyak. Oke. Dan ini rekan-rekan semua ya, kita ini adalah webinar series ya, dengan tema Sehat Jiwa, Sehat Harta, dan Sehat Peran. Di sesi pertama ini kita dengan Kak Elena Rosada ya, Career Content Creator. Nanti kita akan ada Teh Hikmah Hanifah ya, Psikologi Perempuan dan Mental. Dan selanjutnya ada Prof. Dr. Murniati Mukhlisin ya. Beliau Islamic Financial Planner ini kita sudah kemas secara luar biasa di bulan November ini bagaimana sih kita itu sebagai perempuan sehat jiwa, sehat harta dan sehat peran. Bagi yang mungkin belum daftar, mungkin juga bisa dibantu share kebaikan ini untuk bisa untuk semua perempuan kita harus sehat jiwa, sehat harta dan sehat peran dan untuk terus happy tentunya ya. Masya Allah luar biasa. Nah ini nanti juga boleh juga insight pada malam hari ini di share nanti dan tag juga ada IG Kak Eliana dan juga IG mitrazaka.id supaya nanti di-repost dan bisa mendapatkan banyak jariah dari apa yang dirangkum pada malam hari ini luar biasa. Baik, kita akan berfoto bersama. Baik kakak-kakak, saya hitung ya, ini sudah on cam, ada yang on cam, ada yang belum. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Barokallah. Terima kasih kepada Kak Eliana Rosada atas Terima sharingnya kasih. pada malam hari ini. Semoga menjadi amal yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Dan Allah. mudah-mudahan teman-teman di sini juga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rasa semangat untuk terus menuntut ilmu, untuk terus upgrade skill kita sebagai muslimah, utamanya adalah di era modern ini. Baik, saya Lina Josalinka mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Yang kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Eliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lina dan teman-teman. Oke. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Amin.